105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Selamat pagi keluarga Sip, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar menjalankan segala jenis aktivitas Anda di hari ini. Semoga Allah mudahkan dan juga bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali keluarga Sip, sahabat Syirenda Tiazara kembali hadir dalam program Dialog Sosial Budaya. Kita akan bahas sebuah pembahasan yang Masya Allah ini Anda pasti juga akan tertarik untuk ikut bergabung nanti ya. Dan alhamdulillah keluarga Sip, di hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Ada Bu Dr. Wirdaningsi MSI selaku Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Dan juga ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA, Datuk Said Marajunan Putih selaku tokoh adat dan juga budaya Sumatera Barat. Tema di hari ini keluarga Sip, tradisi menjampui ya. Untuk Anda yang ketika bergabung silakan nanti ikut di line interaktif kita di 0812 2201 0159. Kita sekarang juga sedang live di YouTube keluarga Sip di Sip FM, dan juga Anda bisa nikmati nantinya di beberapa platform kita juga ya. Di sini kita juga sudah kehadiran dua narasumber kita keluarga Sip. Ini perdana banget, oke ya, perdana sekali nih. Kedua narasumber luar biasa kita hadir di radio keluarga Sip. Ini akan jadi mencatat sejarah yang cukup panjang. Ini di penutup tahun 2023 kita kehadiran dua narasumber yang expert di bidangnya. Ada Bu Dr. Wirdaningsi dan juga Buya Haji Mulyadi Muslim. Nah keluarga Sip, kita coba sapa dulu. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di hari ini. Kita sapa dulu, ada Buya Muslim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya Buya, ini lama sekali kita berjumpa, seperti Buya sibuk ini. Masya Allah, semoga untuk hal yang positif ya Buya ya. Dan juga ada Bu Dokter, ini sudah hadir Bu Dokter Wirdani. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, lancar aktivitasnya? Alhamdulillah. Ini sebenarnya sudah saling kenal ya Bu ya? Oh ini senior junior nih. Masya Allah, senior junior. Kayaknya saya paling junior. Oke ya. Baik keluarga Sip, tradisi menjapai Anda ingin bergabung tadi sudah saya sampaikan juga di 081222010159 ya. Keluarga Sip, beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan sebuah kasus yang cukup viral ini Buya dan juga Bu Wirda, dan sempat menyinggung isu ataupun soal tradisi menjapui. Bahkan sebuah komunitas dari mungkin gabungan dari pemuda Pariaman gitu ya, mereka ikut angkat suara untuk di take down informasi ini karena menyinggung yang namanya tradisi menjapui, sehingga muncul pro kontra di tengah masyarakat gitu ya. Kita akan lihat ini dari sisi akademis dan juga Buya selaku expert tokoh adat dan juga budaya terkait dengan tradisi menjapui ini. Mungkin kita ke Bu Wirda terlebih dahulu. Bu Wirda, tradisi menjapui ini apa sebenarnya Bu? Ya, kalau Bu Ida dari latar belakang ilmunya kan pertama kan sosiologi antropologi ya. Sebenarnya kan tradisi Bajapu itu mau kita terakhir itu kan pro dan kontra, tapi kita coba memahami ada namanya relativisme kebudayaan. Ya. Jadi pandanglah kebudayaan orang itu sebagaimana dia memahami kebudayaannya gitu. Ya. Nah, tradisi Bajapu ini kan bagian dari artefak kebudayaan. Jadi muncul dari perilaku, muncul dari apa yang pemahaman masyarakat terhadap tradisi itu. Iya. Nah, jadi kalau terakhir-terakhir ini orang-orang Pariaman agak gerah juga dengan peristiwa itu, sehingganya banyak netizen atau banyaklah follower yang dalam sebuah TikTok yang akhirnya agak membuat sebuah label negatif terhadap orang Pariaman, dan itu menjadi ketersinggungan. Iya benar. Nah tapi sebenarnya kalau kita mau bijak gitu ya, itu bahwa sebuah tradisi itu kan konstruksinya budaya masyarakat setempat, konstruksinya berpikirnya manusia, itu hasil proses interaksi dan proses belajar dan proses
sesuatu yang berulang-ulang di dalam masyarakat, sehingganya itu menjadi dianggap sebuah identitas mereka. Iya, Gitu. benar. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya di dalam konsep orang Pariaman itu tradisi Bajapui gitu. Sebenarnya kalau di dalam beberapa penelitian kan dikatakan sebenarnya tradisi menjapu itu bagian dari sebuah penghormatan kepada orang yang datang bertamu ke rumah kita, dianggap apa ya, dalam keluarga luasnya matrilineal dianggap sebagai tamu yang akan datang ke rumah, dan itu perlu penghormatan sehingga dia nanti menjadi bagian dari keluarga. Nah, untuk penghormatannya itu salah satunya dengan cara dijemput datangnya tuh gitu. Nah, nanti setelah dijemput tuh nanti karena sudah hubungan tuh udah masuk ke hubungan kekerabatan, orang yang yang keluarga yang menjemput itu nanti juga akan memberikan resiprositas gitu, memberi hubungan baik lagi terhadap orang yang memberi tadi. Jadi dalam adat itu kan ada resiprositas, saling memberi dan menerima gitu. Hari itu memang ketikanya menghormati si laki-laki itu, tapi nanti juga ada penghormatan kepada keluarga perempuan, keturunan perempuan yang dilakukan oleh keluarga besar laki-laki. Jadi ini sebenarnya kalau dalam Islam hablum minan nas gitu. Jadi hablum minan nas, hubungan sosial baik antara orang-orang yang akan membina sebuah pertemuan antara keluarga yang berbeda, lalu bertemu satu sama lain. Nah, di situ dibentuk satu hubungan yang saling menghormati. Nah, itu yang kedua, mereka menganggap karena ini sudah berjalan lama, jadi dianggap itu adalah sebuah identitas. Jadi enggak layak juga mereka untuk melupakan, karena itu mungkin suatu peristiwa dalam awalnya adalah dari proses sebuah saling menghormati gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan dengan Islam itu sebuah hablum minan nas, orang-orang untuk membina hubungan sosial yang baik antara kerabat laki-laki dan kerabat perempuan. Nah, seperti itu yang kita dari relativisme kebudayaannya. Mungkin kalau dilihat dari perspektif luar tuh agak aneh, orang melihat masa laki-laki harus dijemput dibandingkan dengan sejumlah uang harganya berapa gitu. Karena memang ada apa juga, semakin tinggi statusnya semakin besar pula uang jemputannya. Tapi ketika kita melihat dari sisi orang Pariaman melakukan itu kan ada maksud tertentu dia melakukan itu. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya kita, memang akan terjadi sebuah prasangka sosial yang dalam hal ini negatif gitu, apalagi dari suku bangsa lain. Kenapa ada ada orang laki-laki dijemput, kemudian kenapa pihak perempuan yang melakukan itu. Tapi kan yang syarat-syarat di dalam perkawinan Islam kan itu menjadi tetap dilakukan gitu. Tapi ketika bagian dari hubungan sosial antara keluarga luas itu baru masuk tradisi Bajapui tadi gitu. Nah, Bu Ida melihat itu. Nah, itu pro dan kontranya. Nah, tapi dalam perkembangan terakhir tradisi Bajapui itu juga mengalami perubahan sesuai dengan zaman gitu. Malah misalnya gini kejadiannya, misalnya karena ini menyangkut hubungan keluarga besar supaya lebih nyaman, si laki-laki bantu si perempuan misalnya. Nah, nanti biarlah itu dijapui. Nah, nanti si laki-laki bantu perempuan dikasih ke keluarga besarnya. Nanti kan juga nanti saling memberi gitu. Nah, itu kan juga terjadi perubahan gitu. Mungkin hanya simbolik lagi yang tinggal untuk dalam rangka simbolik menghargai antara kerabat yang ada. Nah, itu terjadi perubahan-perubahan. Ada dulu misalnya ngasih simbolnya itu dulu misalnya barangnya mewah tapi diganti aja dengan barang yang sederhana. Sudah banyak mengalami perubahan gitu. Baik. Nah, kemudian di rantau pun tradisi Bajapui ini juga masih ada juga, tapi dalam perkembangan adaptasinya itu tetap juga terjadi gitu. Di ranah rantau orang Pariaman yang ada di Australia, Bu Ida kan ke Australia kemarin. Tetap
Oh, katanya yang Macapu itu juga ada kalau dia orang Pariaman gitu kebetulan itu sejauh-jauhnya merantau gitu. Tradisi Bajapi juga ada di daerah rantau gitu. Benar, Tapi benar, mungkin benar. sudah dikombinasikan sesuai dengan perkembangan dan persepsi dari keluarga itu ngapain untuk menikah. Ya. Hakikatnya kalau menikah itu kan ada soal kita hablum minallahnya sebagai ibadah kita kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi juga ada persoalan hablum minannas Iya. di antara orang yang berkerabat satu sama lainnya Baik. di dalam budaya. Iya, benar-benar sekali. Dan itu dari perspektifnya Bu Wirda ini. Kita ke Buya Mul ini, selaku dengan tokoh adat dan juga budaya ini, bagaimana Buya menyikapi tradisi Bajapu ini gitu ya? Karena memang munculkan pro kontra ya Buya ya terkait dengan hal ini. Tapi kita lihat sejarah panjang hadirnya tradisi Bajapu pasti ada. Karena di Payakumbuh ada Maisi Sasude ibaratnya. Tapi untuk perempuan, ternyata di Pariaman ada ibaratnya menjampu untuk laki-laki Piaman atau Pariaman gitu. Ini gimana Bu yang menyikapi hal ini? Ya, ini tema yang sangat menarik bagi anak-anak muda atau generasi milenial hari ini ya. Ya, Kenapa? Karena mungkin mereka tidak serius dalam mendalami adat dan budaya, atau mungkin belajar hanya sepotong-sepotong gitu. Nah, sehingga kesannya ini merugikan pihak-pihak tertentu gitu. Sebenarnya dalam literasi adat budaya Minangkabau harus kita tarik ke hal yang sangat prinsip. Nah, dalam literasi kita, mau kita baca tambo ataupun buku-buku adat, pasti dijelaskan adat itu terbagi ampe. Ada adat nan sabana adat. Iya. Adat nan sabana adat itu adalah kebiasaan satu komunitas, kelompok, suku atau kaum yang sudah turun-temurun, tapi dia tersambung langsung dengan agama, dan tidak ada pertentangan antara adat dengan agama ini. Makanya kita katakan adat nan sabana adat itu. Artinya adat yang sesuai dengan syarak, sehingga dimunculkanlah narasinya syarak mengatur adat memakai. Nah, itu adat dan sabana adat itu orang Minangkabau ini Muslim, berarti dia taat beragama, itu kan adat dan sabana adat itu. Nah, yang kedua adat yang diadatkan. Nah, adat yang diadatkan itu secara sederhana adalah kesepakatan sebuah komunitas, lembaga adat, misalnya kerapatan atau kaum atau suku, sudah turun-temurun sejak dari nenek moyang kita dan terus sampai hari ini. Apakah dia tertulis ataupun tidak tertulis, tapi tidak sulit untuk dirubah ya. Kecil peluangnya ada perubahan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi regulasi atau peraturan yang tertulis atau tidak tertulis. Misalnya apa? Itu orang Minang ini nasabnya ke ayah, itu sesuai dengan syarak, tapi bersuku ke ibu. Nah, apa suku atau kampung kita sesuai dengan suku kampung ibu kita. Iya benar. Kenapa saya jambak? Karena ibu saya Jambak. gitu. Nah, itu sulit untuk untuk dirubah gitu. Atau pola penerapan regulasi adat, banyak yang naik tangga turun, atau titah dari rajo ke mamak, rajo ke penghulu, penghulu ke mamak, mamak ke kemenakan. Oh, itu enggak bisa dirubah kan? Kenapa? Karena kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu, penghulu berajo pada kebenaran, kebenaran berdiri sendiri gitu. Nah, selesai. Susah untuk dirubah kan? Itu adat yang diadatkan. Nah, yang ketiga ada namanya adat nan teradat. Nah, adat nan teradat ini memang dia mungkin komunitas kecil atau wilayah tertentu, misalnya di Luhak nan Tuo, atau di Luhak nan Tangah, atau di Luhak nan Bungsu gitu, atau di Ranah, atau yang di rantau gitu. Dia sudah menjadi kebiasaan terus menerus gitu. Dan ini mungkin bisa berubah, mungkin saja juga tidak bisa berubah ya. Tapi berubah mungkin karena situasi kondisi perkembangan zaman mungkin dia berubah kan. Nah, apa contohnya kalau kita gabungkan, kalau adat dan sabana adat, sunnatullahnya laki-laki dengan perempuan menikah. Nah, itu sesuai dengan syarak. Berlawanan dengan syarak laki-laki menikah dengan laki-laki, itu berlawanan dengan syarak gitu. Nah,
adat yang diadatkan, nah misalnya tidak boleh nikah sekampung atau sesuku. Iya benar. Orang Jamba ada boleh gitu. Iya benar, Nah, itu benar. kan sudah lazim ya, sulit untuk disetujui. Kalau disetujui juga oleh penghulunya, maka harus ada dando. Kenapa? Karena dianggap melanggar kesepakatan. Walaupun tidak tertulis, tapi itu berlaku di luar nantu, tangga ataupun bungsu. Kalau nikah sekampung atau sesuku, bayar dando. Iya, iya. Kenapa? Dia tidak melanggar syarak, tapi tidak lazim secara adat yang diadatkan. Gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana proses bahkan sebelum pernikahan nih, bagaimana proses untuk meminang, bagaimana proses menjapui, bagaimana proses menikahnya. Nah, itu adat nan teradat gitu. Berbeda adat di Payakumbuh, 50 kota, luak nan bungsu dengan luak nan tua, tanah data, ataupun di Pariaman, ataupun tanah dengan rantau. Iya, iya. Lebih hebat lagi, dan ini dinamis, yaitu adat istiadat. Misalnya baju pengantin, itu sangat dinamis gitu. Baraleknya di rumah, baraleknya di gedung, baraleknya memakai jalan gitu ya. Separuh jalan dia hambat untuk baralek. Itu kan sudah jadi ada istiadat gitu. Iya benar. Bisa sangat berubah. Nah, itu 4 pembagian atau tingkatan adat. Nah, tradisi Manjapu ini berada di wilayah mana? Nah, dalam kajian para praktisi adat dan budaya, paling tinggi tradisi Manjapu itu adalah adat nan teradat. Tidak sampai pada tingkatan adat yang diadatkan. Apalagi adat nan sabana adat. Nah, karena dia paling tinggi berada pada posisi adat nan teradat, maka seperti disampaikan Bu Dokter tadi, ini sangat relatif ya. Bukti relatifnya bisa berubah, bisa disesuaikan, bisa dikompromikan gitu. Iya benar. Tapi dia tidak boleh dihilangkan. Oke. Ini perlu dipahami oleh anak-anak muda hari ini, generasi milenial yang sudah menikah ataupun yang akan menikah kan. Iya. Saya hanya mau menikah dengan konsep Islam. Nah, itu betul. Konsep Islam menikahnya. Tapi bagaimana proses pelaksanaan pernikahan dengan konsep Islam itu pasti berbeda di Tanah Datar dengan Payakumbuh maupun kota, ataupun di Agam Bukit Tinggi, ataupun Piaman Pasaman gitu. Iya benar. Nah, saat mungkin itu berbeda. Kenapa? Karena dia menyesuaikan dengan adat teradat di wilayah itu gitu. Nah, jadi kalau ada orang protes, Ambo tidak setuju dengan adat Piaman, ya sudah, jangan cari calon suami atau istrinya orang Piaman gitu ya. Oke, baik. Nah, cari aja yang sesuai dengan adat dia gitu ya. Iya benar sekali. Tapi kalau misalnya tertulis di mahfuz jodohnya adalah orang Payakumbuh dengan orang Piaman, perempuannya orang Payakumbuh 50 kota, laki-lakinya orang Piaman, ada penyelesaiannya. Kalau kita ingin menjalankan keempat adat ini, adat dan sabana adat, kita menikah. Oke. Adat yang diadatkan pasti yang lain tidak sesuku, tidak sekampung gitu ya. Iya benar. Adat yang teradatnya pedusi luhanan munsuh harus diberi penghormatan mengisi sesuatu ya. Benar. Laki-lakinya Piaman harus dijapui. Ya sudah diadu aja. Iya. Berapa biaya mengisi sesuatu? Segitulah kira-kira biaya untuk menjapui. Draw selesai. Tapi ini harus diselesaikan oleh nini mama atau pemulunya. Iya, dudak mas kampung. Kalau ingin menjalankan adat dan sabana adat, yaitu menikahkan orang yang tertulis dalam mahfuz memang jodohnya gitu. Benar sekali. Tapi kalau dipertentangkan, kalau tidak menjapui, tidak bisa tuh. Kecuali Payakumbuh, kalau tidak isi sesuatu, ya sudah tidak jadi nikah. Iya benar. Kalau nggak jadi nikah, berarti nggak bisa kita menjalankan adat dan sabana adat. Syarak mengajak kita untuk mencarikan jodoh untuk anak keponakan kita. Tapi bagaimana cara menjapui orang Piaman kok? Apakah di siang hari, apakah di malam hari, atau bagaimana misi sesudah untuk produksi perempuan Payakumbuh Mulu Kota ini bisa diselesaikan itu. Dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Itu yang sampaikan Bu Dokter tadi. Relativitas itu kan. Tapi dia adalah adat dan budaya yang mesti kita hormati. Kalau enggak, ya sudah, terkikis dia. Saya memprediksi adat istiadat kita ini kalau tidak dikawal oleh para penghulu, oleh para penggiat adat dan budaya, dia akan berubah terus dan bahkan mungkin hilang. Tapi kalau yang berkaitan dengan
adat yang diadatkan atau minimal adat yang teradat ini insya Allah bisa bertahan. Baik. Nah, tapi kenapa? Karena dia sudah mengakar gitu. Nah, sementara kalau ada istiadat ini dia sangat fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik, baik. Gitu kira-kira. Baik. Masya Allah ini. Dan ternyata Bu Wirda ini penjelasan dari Bu Yamul juga menyebut gitu ya. Yang dimaksud oleh Bu Wirda bahwasanya ternyata tradisi menjapu ini sudah mengalami perubahan dalam artian yang penting dibicarakan bersama gitu ya, dan tergolong kepada adat menteradatkan tadi. Nah Bu Wirda, mungkin kita akan lebih lanjut nanti bahas pada segmen selanjutnya, dan juga Bu Yamul, kita dengarkan informasi berikut ini. Keluarga Sip, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya, masih bersama dengan Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Data Site Marajunan Putih selaku tokoh adat dan budaya Sumatera Barat, dan juga bersama dengan Ibu Dr. Wirdaningsih MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Masih pembahasan terkait dengan tradisi menjapu keluarga Sip. Untuk Anda yang bertanya, kita masih tunggu atensi Anda di line interaktif kita di 0812 22010159. Anda juga bisa menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com ataupun juga sedang live di YouTube Sip FM ya. Di sini keluarga Sip, kita tadi sempat membahas terkait dengan perubahan ya, bahwasanya ternyata mengalami perubahan yang dinamis gitu ya terhadap tradisi menjapu ini. Kita ke Ibu Wirda terlebih dahulu ini Bu. Kita lihat bahwasanya tradisi menjapu mengalami perubahan ya. Kira-kira Bu, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perubahan tradisi menjapu ini sebenarnya? Nah, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya itu kan ada sifatnya internal, ada eksternal. Kalau internal itu kan ada inovasi baru yang ada di dalam masyarakat, misalnya soal pakaian atau soal alat perangkat-perangkatnya itu akhirnya terjadi perubahan karena ada inovasi baru. Kemudian adanya perubahan struktur dan fungsi. Misalnya fungsi mama udah mulai berubah gitu kan. Kalau dulu fungsi mama memang sangat besar gitu. Kalau sekarang mungkin simbolik aja. Fungsi mama dalam keadaan waktu posisi mau menikah, dulu kan memang sangat kuat bahwa mama itu seperti apa. Itu juga sudah terjadi perubahan struktur dan fungsi dari masing-masing dari struktur yang ada di dalam adat istiadat. Dan ketiga, perubahan jumlah penduduk itu kan juga mengalami perubahan. Kalau penduduk ada satu berubah banyak atau tidak, itu kan akan mempengaruhi juga soal budaya di dalam masyarakat. Kemudian yang secara eksternalnya, perubahan itu mainstream berpikir manusia itu kan juga berubah, toleransi terhadap adat yang ada sudah ya tidak tapi banyaklah sikap tenggang rasa, muncul perubahan itu tentu akan menjadikan perubahan yang sangat penting juga ketika di masyarakat itu udah heterogen. Kecenderungannya misalnya adat yang kayak itu tuh kan tetap ada karena nikah Pariaman sama Pariaman. Nah ini kan orang di sana juga sudah mulai di daerah itu udah beda, ada suku lagi, udah ada suku bangsa lain lagi. Juga ada menikah keluarnya sudah banyak, dan itu tentu sangat berubah. Apalagi ketika menikah sama orang Payakumbuh itu kan udah bertentangan lagi di mana tentu terjadi perubahan bagaimana tradisi Bajapui. Jelas berbeda suku aja udah ada kesepakatan baru. Lagi berbeda suku bangsa. Dengan keheterogenan itu juga akan dasar untuk terjadinya perubahan. Kemudian kondisi pendidikan, mungkin cara pendidikan orang juga sudah mulai berubah. Tentu berubah juga memandang dari sebuah tataran aturan-aturan adat yang jelas. Budaya itu dinamis gitu. Budaya itu konstruksinya manusia gitu. Konstruksinya manusia, ketika manusianya dengan pendidikannya terjadi perubahan, tentu akan terjadi perubahan. Misalkan kita lihat kan kejadiannya ini karena kuliahnya sama-sama
di misalnya ITB sama ITB kuliahnya kan pendidikannya udah tinggi, dari dalam logika rasionalnya kurang relevan, maka terjadi perubahan. Tapi dia tetap juga menghormati dengan cara bagaimana ini tetap jalan, tapi tetap model itu berubah, tapi intinya menghormati gitu, menghormati dari kebudayaan itu. Kemudian yang juga yang jadi penting juga perubahannya itu, orang sudah tidak banyak memakai pusaka tinggi, pusaka rendah orang sekarang. Artinya tahun 1970-an itu kan terjadi bahwa ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah. Baik. Harta pusaka rendah tuh harta orang tua yang artinya kepada anak, yang udah jatuh kepada anak. Jadi pembiayaan itu sudah dilakukan orang tua kepada anak. Dan pusaka tinggi itu ya sifatnya nggak begitu produktif lagi untuk kehidupan. Kalau dulu kan pusaka tinggi itu memang menjadi andalan untuk dalam kehidupan, sehingganya orang pembiayaan itu tetap kolektivitas dalam pembiayaan itu tetap terjadi. Kalau sekarang kan mau biaya nikah kan udah keluarga inti yang muncul. Nah itu kan juga menjadi faktor perubahan. Kemudian melihat pusaka tinggi itu juga sudah pro dan kontra juga di dalam terakhirnya, sehingganya tradisi-tradisi ini kemungkinan besar memang mengalami perubahan. Cuma bagi orang yang ingin mempertahankan mungkin dalam tataran substantif dalam hubungan sosialnya, tapi memang sudah banyak perubahan, perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Baik. Bu Wirda tadi sudah menjelaskan bahwasanya tradisi Majapahit mengalami perubahan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal gitu ya. Menyikapi hal ini Bu Yamal, kita lihat ya bahwasanya walaupun banyak penyebab, tapi kita harus masih tahu dulu ini pembagian dari tradisi Majapahit itu apa sih gitu. Apakah hanya tradisi Majapahit di Pariaman itu sekedar ketika mau nikah saja, atau ada pembagian-pembagian lainnya? Mungkin banyak juga di antara kita yang belum tahu secara maksimal ini Bu ya. Ya, tadi kita baru membahas tentang pembagian adat gitu ya. Nah, terus Bu Dokter menyampaikan ada perubahan-perubahan yang sangat dinamis ya. Itu pada posisi dua adat terakhir, adat istiadat atau adat non teradat. Baik. Nah, itu dinamis. Sehingga dalam ungkapan para penghulu kita disebut dalam urusan adat ini adonan bebu mati. Nah, bebu mati ini apa? Adat nan seban adat nan diadatkan. Itu bebu mati. Berarti akan ada perubahan sama Tidak sekali. bisa dirubah-rubah gitu. Baik. Nah, andai pun saya katakan mungkin bisa berubah, tapi sangat sulit, yaitu terkait dengan adat nan diadatkan gitu. Bisakah kira-kira misalnya profesor yang menguasai tentang adat budaya Minangkabau ini mengatakan kita beralih orang Minangkabau ini bersuku kepada ayah sesuai dengan agama Islam ya? Bisa kan? Sulit gitu. Benar. Nah, itu bebu mati gitu. Nah, ataupun yang 3 dan keempat, adat non teradat atau adat istiadat, itu dia bebu senta. Nah, itulah dinamikanya terjadi karena faktor-faktor yang disebutkan oleh Bu Dokter tadi. Nah, secara umum pun dalam merefleksikan atau mengimplementasikan jangankan adat non teradat atau adat istiadat, adat non sabana adat saja ada ruang toleransi untuk pelaksanaannya, sehingga dalam ungkapan para pendahulu kita juga disebutkan kita ini orang Minang dalam menjalankan adat budaya, kalau tagang ya itu bajelo-jelo bukan dantiang-dantiang. Tapi kalau kanduenya badantiang-dantiang. Kan kontradiktif tuh kalimatnya kan. Tagang bajelo-jelo, kandue badantiang-dantiang. Kesannya kontradiktif, tapi maknanya apa? Arif, bijak, pertengahan gitu. Adat harus dijalankan betul, tapi bisa disiasati karena faktor-faktor tadi gitu. Adat nggak dijalankan, nggak bisa. Kita ini orang Minang. Kalau orang Minang nih beradat berbudaya. Kalau nggak mau beradat dan berbudaya, berarti bukan orang Minang. Nah, ini harus dipahami oleh generasi muda hari ini. Jangan mentang-mentang karena sudah hebat, jadi pejabat, orang kaya, atau kalau di akademisi, profesor, doktor, saya malu jadi orang Minang, itu ungkapan yang salah gitu. Iya benar. Kalau malu jadi orang Minang berarti protes sama Tuhan. Kenapa lahir jadi orang Minang gitu? Nah, ini budaya yang harus kita lestarikan. Gitu. Iya benar sekali.
begitu dalam istilah menjapui itu. Istilah menjapui itu bukan satu saja. Dalam menjapui itu ada namanya menjapui calon pengantin untuk proses akad nikah. Baik. Yang kedua menjapui marapulai. Yang ketiga ada juga menjapui orang yang berselisih paham suami istri. Mungkin istilahnya kalau kata orang Payakumbuh manggok ya. Iya. Tapi belum sampai 3 bulan lagi, jadi belum dianggap bercerai kan? Iya, benar. Tentang iddah itu. Harus dijapui juga. Nah, Oke, baik. adapun menjapui calon pengantin dengan jumlah nominal sekian, kalau dulu mungkin hitungannya ameh gitu kan, atau mungkin sekarang bisa dikonversikan dengan kendaraan gitu ya. Misalnya kalau dia tamat SMA Avanza satu kan, kalau misalnya dia sarjana mungkin Pajero atau apa, itu kan ungkapan-ungkapan lepas di masyarakat. Tapi intinya kan bajapu itu laki-laki dijemput atau perempuan diberi haknya isi sesudah itu, intinya adalah dalam rangka menjaga muruah, marwah keluarga besar, laki-laki ataupun perempuan dalam tradisi pernikahan, bahwa laki-laki atau perempuan itu harus dihormati, dimuliakan. Ya, baik. Nah, ketika mereka menikah, apakah tinggal di rumah mertua untuk sementara, ataupun misalnya langsung di tempat rumah yang sudah mereka miliki karena mereka mungkin punya kemampuan, biaya menjapui ini diperlukan untuk mengawali kehidupan baru, rumah tangga baru gitu. Atau kalau misalnya di Payakumbuh atau Purwokota misalnya, kan dalam rangka menjaga marwah kehormatan menantu. Kalau misalnya nggak ada di sisa sudut, kebetulan perempuan itu nggak pula mampu, di mana menantu laloknya? Nggak mungkin tengah rumah kan? Iya, benar. Nah, jadi yang diadatkan ini atau yang teradat ini sebenarnya dalam rangka menjaga marwah, muruah kehormatan dua keluarga besar. Karena yang menikah itu dalam lengkapan Minang ini, yang barale atau yang kawin laki-laki perempuan, tapi yang nikah itu adalah keluarga besar. Nah, sehingga kalau ada sesuatu yang diberi, ada sesuatu yang diterima, itu kan mengokohkan silaturahim. Hadu tahabu. Kasihlah hadiah, maka akan tumbuh kasih sayang. Kita ini menikah itu dua keluarga besar, bukan soal laki-laki perempuan satu atau dua orang, saya tidak, keluarga besar. Baik. Sehingga kalau misalnya dalam menjapui itu ada biaya yang cukup signifikan, ini bisa menjadi penguat untuk tidak berpisah atau bercerai. Kalau seandainya nanti misalnya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ada terjadi salah paham, perselisihan, lalu ujung-ujungnya berpikir untuk bercerai. Kalau biaya penjemputannya atau yang dikasih ke perempuan itu cukup signifikan secara nominal, itu dia akan berpikir ulang kan. Benar sekali. Baru 6 bulan yang lewat sekian juta, habis bakal ngasih lagi nih segitu. Masa hilang gitu saja gitu. Nah, ini benar. ada hikmahnya menjapui itu untuk mengokohkan hubungan silaturahim, untuk memperkuat, untuk menjadi pengikat suami istri ini, jangan sampai gara-gara hal sepele lalu berujung berpisah atau bercerai. Nah, kalau misalnya dua keluarga ini atau laki-laki perempuan ini secara ekonomi tidak mampu, nah disitulah ruang toleransi tadi ya. Mungkin mereka berdua menyiasatinya, atau mama sama mama atau penghulu sama penghulunya menyelesaikannya. Baik. Yang intinya adalah jangan gara-gara menjapui ini gagal pernikahan. Nah, tapi kalau bisa disiasati, tidak ada merasa terbebani, terzolimi, merasa tertekan, tidak ada masalah, adat bisa dijalankan. Nah, tradisi menjapui ini juga dalam rangka menjaga bahwa kita ini orang-orang terhormat yang punya adat dan budaya. Jadi walaupun misalnya dia sudah menikah dan dijemput untuk menikah ke kantor KUA atau penghulu, laki-laki itu tidak boleh juga langsung mentang-mentang sudah halal, sudah sah, langsung aja tinggal di rumah perempuan ya.
Tidak juga begitu, itu dianggap sumbang juga secara adat gitu. Bentuk tidak memamaknya gitu. Iya, iya. Atau dia hanya menikah urusan dia pribadi saya gitu. Nah, maka apa yang dia lakukan? Dia lakukan itu adalah menunggu dulu. Dia dijemput secara adat. Iya, iya. Nah, menjemput secara adat ini peran keluarga besar. Harus ada penghulunya, harus ada pakaian pengantinnya, harus ada apa yang disepakati itu bahan apa namanya? Yang disepakati dalam timbang tanduk menjemput itu lah Sudah. saya tahu gitu. Kalau misalnya yang disepakati belum dilaksanakan, ini bisa ditunda dulu menjemputnya gitu. Nggak boleh langsung saya pihak laki-laki ke rumah perempuan. Ada lagi yang lebih apa mungkin tidak terbaca selama ini oleh anak-anak muda kita hari ini gitu. Kalau misalnya ternyata dalam perjalanan rumah tangga itu suami istri berselisih, laki-lakinya manggo pulang ke rumah orang tua gitu. Tapi dalam rentang masa iddah ada ini kesepakatan damai, mungkin difasilitasi oleh mama perempuan dan mama laki-laki, Iya. ya, atau orang tuanya, atau mereka sepakat berdua-dua calling down dan damailah baik lagi. Tidak boleh langsung ya. Kenapa? Karena nanti itu sumbang mencurigakan. Baik. Ini katanya sudah sebulan, 2 bulan, atau udah 3 bulan, atau mendekati 3 bulan, tidak pulang-pulang. Terus tiba-tiba sekarang udah pulang aja nih. Iya. Nah, ini siapa nih? Kalau Allah takdirkan nanti perempuannya hamil nih, ini suaminya kah yang menghamili dia, atau orang lain? Kan menimbulkan kecurigaan. Benar. Nah, makanya Pak harus dijapuk juga. Nah, Waduh. minimal dijapuk pengayam gitu ya. Nah, artinya kedua keluarga ini tahu bahwa Iya. orang ini sudah damai, orang ini sudah rujuk, orang ini sudah balik lagi. Nah, jadi bisakah ini diprotes oleh anak-anak muda hari ini karena sudah sudah lepas dari adat Minangkabau? Oh, nggak bisa. Ini urusan pernikahan ini bukan urusan 2 orang laki-laki perempuan, tapi ini urusan 2 keluarga besar yang bersatu paling gitu ya. tidak keluarga inti, ayah, Benar. ibu, ya, besan, kerabatnya, Iya. dan mama atau pengulunya. Itu paling Baik. tidak. Baik. Sehingga kalau misalnya akan menikah, ada proses yang harus dilewati. Ketika misalnya akan bercerai pun juga harus ada proses yang dilewati yang diketahui oleh kedua belah Benar, pihak. baik dia. Jadi di sini ada beberapa jenis ya gitu ya, keluarga di rumah. Biasanya ternyata menjapu ini ada beberapa jenis juga. Menjapu mungkin calon pengantin, terus mertua, dan juga mungkin suami yang ada konflik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga mereka ibaratnya pisah ranjang gitu ya Bu ya. Ya. Dan akhirnya ada sila menjapu juga gitu. Ini kembali kepada marwah dari seorang suami ataupun istri nantinya. Namun kita ke Bu Wirda. Menurut Bu Wirda dari kacamata akademisi atau mungkin dari riset gitu ya Bu, apakah ada pergeseran atau perbandingan motivasi dan juga tujuan dulu sama yang sekarang itu ada perbedaan atau sama aja kah gitu Bu Wirda? Iya, artinya itu memang itu kan nilai sosial ya. Nah, nilai sosialnya itu kan akan terjadi perubahan sesuai dengan apa yang menjadi situasi dari keluarga hari ini juga gitu. Jadi penghormatan orang juga sudah berubah-berubah gitu. Kalau dulu kan penghormatan orang dulu mungkin ke gelar datuk. Ini juga terjadi perubahan gelar akademik atau gelar yang lainnya. Tentu itu akan menjadi model perubahan juga dalam tradisi Bejapu itu sendiri. Gitu. Benar. Ya ada sebelumnya uang apa emas ya? Mas. Jadi mobil jadi perubahan juga. Oke, baik. Nah, atau yang sangat sekali sudah mulai orang sangat berpikir logis, fleksibel ya. Nanti berjemputnya nggak usah uangnya seperempuan, uangnya laki-laki. Tapi keluarga tahu sama tahu aja itu terjadi itu. Nah, ya, baik. Jadi memang memang perubahannya tuh sebenarnya banyak simbolik aja tinggal lagi. Itu simbolik dalam artinya simboliknya adalah sebuah
penghargaan, kemudian untuk memperkukuh hubungan antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, nanti saling memberi dan menerima, saling bersilaturahmi, saling datang dan pergi gitu. Nah, itu lebih ke situ, lebih penitik beratannya gitu. Jadi sudah mulai banyak fleksibilitasnya di dalam mengikuti tradisi Bajapu itu. Ya makanya ada, tapi substansinya mereka ya ini adalah nilai sosial, nilai budaya, identitas, nilai yang mereka anggap enggak bertentangan juga dengan agama. Maksudnya ini kan bagian dari sebuah relasi sosial dalam keluarga besar, yang tapi hakikatnya yang inti dari sebuah ibadah dan pernikahan itu tetap menjadi titik utamanya. Benar sekali. Yang lain itu adalah bagian dari penguat dari hubungan-hubungan sosial di antara keluarga yang berbeda. Kemudian yang satu lagi di dalam Barale itu sebenarnya ada badonce juga gitu. Badonce. Jadi sebenarnya kebiasaan orang Minang sebenarnya filosofi hidupnya itu memang gotong royong. Iya benar. Sebenarnya Bajapu itu dalam rangka memberi, nanti memberi dan menerima. Kemudian di samping itu ada badonce. Badonce itu adalah gotong royong bersama untuk membiayai dari benar sekali. Benar sekali ya, benar. Nah, itu sebenarnya yang kita lihat juga gitu. Makanya kalau ada persoalan yang kayak yang terakhir ini ya jangan seperti di harga mati kan, harga mati dilihat ini adalah sebuah fenomena sosial. Sebenarnya udah masuk fenomena sosial ini, dan fenomena sosial yang sebenarnya coba dipahami apa latar belakang sosial kejadian ini, dan kita tidak memberikan sebuah tudingan-tudingan buruk terhadap para suku tertentu gitu. Dan itu pun mengalami sebuah perubahan terhadap menyesuaikan dengan perkembangan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Itu benar sekali Bu Werda. Jadi untuk kasus ataupun isu yang sempat kita dengarkan bersama terakhir itu, keluarga sip tidak bisa menilai atau animo dari masyarakat, kita tidak bisa menilai dari sebelah mata saja, tapi harus ada riset atau kajian lebih lanjut apakah ada permasalahan lain di belakang itu gitu, bukan hanya sekedar nominal yang dimaksudkan gitu ya. Dan juga dari pembahasan lebih lanjut itu mereka sudah ada negosiasi, bahkan yang laki-laki juga membantu, nominalnya juga cukup banyak gitu. Jadi ini mungkin ada permasalahan lain yang harus ditelusuri lebih dalam lagi. Kita akan menjawab ini Bu, ada pertanyaan yang masuk dari 08228495 sekian. Beliau menanyakan bahwasanya apakah nominal dari Bajapu ini disesuaikan dengan status dari si laki-laki, itu diatur dalam adatkah atau bagaimana? Nah ini mungkin lebih kepada nominalnya Bu ya. Kan kalau dikaitkan gitu ya dengan statusnya, kalaunya maaf bicara ini punya pangkat segini lah nominalnya, itu memang diatur, ada aturannya kah atau pandai-pandai berkeluarga gitu mungkin Bu ya? Iya, dalam adat kita ini di ranah manapun, loha nantut ataupun bungsu, sebenarnya ini status sosial. Baik. Ini dari keluarga orang biasa-biasa saja, atau ini keluarga terpandang, atau istilahnya keluarga ningrat, apa namanya, dari keluarga daerah biru gitu kan? Ya, baik. Kan itu apa namanya itu manusiawi gitu. Kita ini orang biasa-biasa saja. Ini dari keluarga orang kayo-kayo, keluarga orang beradat, gitu. Keturunan rajo atau keturunan datu-datua gitu kan. Nah, tentu ketika akan ada perjodohan atau pernikahan ke anak keponakannya, dalam agama diajarkan cari yang sekufu, yang selevel, yang seimbang. Seimbang itu apa? Mungkin pemahaman agamanya, mungkin kecantikannya, mungkin keturunannya. Nah, kata Rasul, fasfar bizatid din, ya, cari yang sekufu itu pemahaman agamanya, bukan status sosial, bukan keturunan, bukan kekayaan gitu. Kenapa? Karena status sosial, keturunan, kekayaan ini relatif gitu. Benar sekali. Maka semua orang yang
terlibat dalam proses pernikahan ini harus punya persepsi yang sama. Orang tuanya, calon besannya Iya. itu harus sama persepsinya gitu. Mamanya juga harus sama persepsinya. Ini targetnya untuk bermewah-mewah, memperlihatkan ke masyarakat ini dari keluarga terpandang. Nah, sehingga mungkin beraliknya harus 2-3 hari atau sampai 7 hari beralik gitu ya. Oke, baik. Atau sebenarnya kita fokus kepada bagaimana anak keponakan kita ini, yang perempuan ini dapat jodoh. Iya. Segera menikah supaya syariat agama bisa dijalankan. Nah, kalau sama pemahamannya, sama persepsinya, maka nominal-nominal itu menjadi hal sederhana, tidak menjadi rumit, tidak jadi penghalang, pengganjal gitu. Benar sekali. Nah, kasus yang terjadi itu barangkali ini masalahnya. Mungkin calon laki-laki atau perempuan ini clear, tapi mungkin orang tua, mungkin ambo menggadang-gadang sedikit sampai kuliah sekian biaya muabe. Alun nado berbakti kepada orang tua le. Baik. Itu lah nikah le. Sama urus anak orang le. Minta uang jemputan tinggi dikit kayak gitu. Iya, benar sekali. Kayak gitu. Nah, ada juga, mohon maaf, ada juga mungkin mamanya atau penghulunya lah punya calon untuk kemenakannya. Iya, benar. Bisa jadi nih. Lalu dulu orang lain gitu kan. Apa cara mengganjal atau menghambatnya? Ditinggikan. Membuat hati. Mau membuat hati atau untuk mengganjalkan bisa juga tuh Bu Dokter. Kalau misalnya enggak jadi atau enggak nemu orang untuk memenuhi tuntutan penghulu atau kan bisa berubah lagi. Baik. Niat negatif seperti ini harus dihilangkan. Kalau kita memahami adat bahasa isyarat. Baik. Kan bajaputnya tidak kita hilangkan. Hak orang tua tidak kita hilangkan. Marwah keluarga besar tidak kita hilangkan, tapi disesuaikan dengan kondisi. Baik. Kalau gara-gara nominal tidak disepakati lalu ujungnya bunuh diri kan nauzubillah min dzalik kan. Benar. Sangat merusak ya. Nah, atau gara-gara nominal tidak disepakati nggak jadi perjodohan. Walaupun dari sisi agama berarti memang ini tidak jodoh di lahir mahfuz, memang tidak takdirnya berjodoh. Salah satu pemicunya mungkin ini gitu. Ini nggak bisa kita salahkan, adat ini nggak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena dia berawal dari nawaitu. Kita calon laki-laki, perempuan, apa nawaitunya? Kalau nawaitunya lurus untuk membangun rumah tangga, tidak satu jalan ke Roma kan? Iya, benar sekali. Benar. Maksudnya saya sampaikan Bu Dokter tadi, bisa disiasati kok. Mereka patungan berdua, tapi marwah keluarga, marwah nenek mamanya tidak hilang. Seremonial kan? Iya, benar. Adat tetap terjalankan kan? Tapi dia tidak menjadi pengganjalnya. Nah, maka contoh tadi itu sangat mungkin itu terjadi. Baik. Kalau misalnya laki-lakinya orang Piaman, perempuannya orang Payakumbuh Purwokerto. Itu selesai itu. Kalau nama itunya sama gitu. Tapi kalau nama itu niatnya untuk menggagalkan atau mengganjal, nggak akan terjadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu ya, dan juga Bu Wardah. Nanti kita lanjutkan, masih ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Dan keluarga sip, kita kembali pada segmen terakhir nantinya masih di program Dialog Sosial Budaya. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali pada segmen terakhir dalam Dialog Sosial Budaya. Masih bersama dengan narasumber kita, ada Bu Dr. Budaningsih MSI selaku Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, dan juga ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA, Dato' Said Maraginan Putih. Beliau adalah tokoh adat dan budaya Sumatera Barat.
Dan ini sebelum kita menyudahi dari segmen terakhir ini masih ada pertanyaan yang masuk di line interaktif kita di 081222010159. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya dan juga ikut dalam atensi kita. Ini ada pertanyaan yang masuk, kita ke Bu Wirda dulu nih Bu. Jadi pertanyaan yang masuk saya dari 08226885 sekian. Beliau menanyakan bahwasanya ini saya ada niatan untuk menikah tahun depan, cuma dari segi nominal masih kurang atau tidak cukup gitu ya. Ini kalau seandainya melanjutkan atau membayar ini dengan cara berhutang itu boleh apa enggak? Nah ini mungkin harus juga ya Bu Wirda ataupun Bu ya, dengan cara berhutang gitu, karena nominal biasanya mencapai itu lumayan banyak juga gitu ya Bu. Belum lagi persiapan menikah dan sebagainya, akhirnya memutuskan untuk coba pinjam sana sini deh karena dari negosiasi akhirnya sudah muncul keputusan gitu. Nah itu diperbolehkan atau sah-sah saja atau tidak disarankan gitu Bu Wirda? Ini gimana? Dalam konstruksi budaya beberapa yang penelitian Bu Wida temukan, kan ada istilahnya ada tradisinya gitu, kalau laki-laki itu nggak bisa membayar, ini ya laki-laki ya. Baik. Kalau nggak bisa membayar lalu dia berutang. Nah berutang tuh dia melakukan pekerjaan, setelah itu dia bisa membayar mahar. Nah itu ya memang beda-beda tiap-tiap daerah. Ada yang sistem bisa melakukan untuk memberikan apa ya, jemputannya itu bisa dengan berutang. Itu tergantung dari masing-masing budaya tertentu. Nah, dalam penelitian memang ada yang seperti itu, laki-laki supaya dia, karena dia harus memberikan beberapa hadiah kepada si perempuan tapi dia belum terpenuhi, maka dia lakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu sehingga dia bisa melunasi utang daripada yang mau persiapan. Nah, itu Bu Wida lupa ada daerahnya juga seperti itu. Tapi untuk kasus Pariaman, Bu Wida belum berani bicara itu karena belum menemukan dalam tradisi Bajapu itu dengan sistem utang. Baik. Coba kita ke terima kasih belum menemukan gitu. Tapi nggak tahu, kalau mungkin Pak Mo lebih tahu soal itu. Tapi Bu Wida belum menemukan bagaimana case yang seperti itu ya Bu ya. Utangnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau yang pada prinsipnya, kalau Bu Wida melihat tradisi Bajapu ini kan bagian dari adat istiadat yang artinya bisa disepakati, dikompromikan, bisa dimusyawarahkan. Itu kan berawal dari musyawarah. Benar itu sekali. Berapa uang itu kan musyawarah, dan itu ketika ada pendekatan yang lebih emosional, emosional, lebih hubungannya lebih baik, dan ada pendekatan di luar pantun, di luar arena perdebatan, itu bisa dikompromikan gitu. Bisa itu kan kembali niat kita tadi, katanya Pak Mul, niatnya kita menikah itu apa, niat orang menikahkan kita apa gitu. Itu kalau niatnya untuk menikah itu sebuah ibadah, niatnya untuk menikahkan untuk kebaikan keturunan, tentu caranya itu dipermudah, caranya itu diperkuatkan, dan mungkin kesepakatan itu jemputannya berapa, ya bisalah dimusyawarahkan bersama. Yaitu kembali kita ke, memang ada sebuah hablum minanas, ada aturan itu, tapi ada yang lebih berkuasa, yaitu nilai-nilai. Maksud kita bernikah itu adalah kaitan dengan agama, itu adalah ibadah gitu. Baik. Nah itu Terima kasih. saya pikir pendekatan psikologis dan pendekatan sosial lain perlu dilakukan oleh Anda kepada keluarga dan kepada pihak yang akan calon. Itu saran Bu Wida. Jadi jangan ini saran secara pribadi ya. Ada harus bayar segitu, saya harus mengejar segitu, lalu saya boleh nggak berutang. Tapi lebih baik lakukan pendekatan sosialnya, pendekatan psikologisnya. Akhirnya kembali kepada niat kita untuk menikah. Ini adalah sebuah kebaikan, tentu akan timbul kesepakatan. Malah bilang, ya udahlah, bisa sih, nggak mesti jumlahnya segitu, tapi yang penting kamu sudah memberikan niat yang baik untuk menikahi keponakan kami, untuk menjamin keluarga yang sakinah mawaddah. Silakan saja datang dengan simbolik tertentu. Bisa saja itu. Iya, benar-benar sekali ya. Jangan dipusingkan sekali sudah angkanya 100 juta atau 50 juta usaha. Entah kapan kita bisa memenuhinya. Benar sekali. Mendingan dilakukan hubungan yang lain untuk melakukan pendekatan. Wah, Masya Allah, ini sudah dibocorin nih strateginya oleh Bu Wirda gitu ya bagi
bagi yang mau gitu ya mencapai ajo Pariaman ini boleh dicoba juga nih tradisi yang seperti ini gitu ya, atau cara yang seperti ini. Mungkin kita ke Buya Mul ini Buya, bagaimana menyikapi hal yang serupa ini Buya? Ada syariat umat terdahulu, yaitu pada masa Nabi Syuaib dan Nabi Musa di Madian. Nah, jadi Nabi Syuaib menikahkan putrinya dengan Nabi Musa. Nah, apa maharnya? Maharnya bekerja 8 tahun. Kalau disempurnakan 10 tahun lebih bagus ya. Itu cerita dalam Al-Quran, bisa dibaca ya. Iya. Nah, poinnya apa? Hak perempuan atau hak keluarga ada mahar. Dia tidak rukun menikah, tapi dia itu hak yang harus dibayarkan oleh si laki-laki. Nah, Anda dia tidak punya apa-apa sama sekali, ya bisa bekerja gitu. Bekerja dengan mertua 8 tahun atau 10 tahun seperti cerita Nabi Musa dengan Nabi Syuaib ini. Nah, hasil Nabi Muhammad SAW ketika mendorong para sahabat untuk menjalankan syariat agama menikah, walaupun dia keluarga miskin, minimal maharnya apa? Cincin dari besi, bukan cincin emas ya, tapi cincin dari besi gitu. Nah, ada sahabat yang menikah miskin sekali. Nah, Rasul mencarikan maharnya. Nah, ini untuk memastikan perempuan itu terhormat, dihargai. Bukan jual beli ya. Menikah itu kan dalam kajian fikih mirip dengan jual beli. Dia tidak jual beli. Buktinya apa? Istri tidak boleh dijual lagi ke orang lain gitu ya. Maka dia tidak katakan jual beli, tapi dia persis semua syarat rukun jual beli itu mesti ada di proses pernikahan. Tapi di jual beli tidak ada mahar, di pernikahan namanya mahar. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ulimalu bisyad, lakukan proses pesta barale, walaupun hanya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah, kita tarik ke Minangkabau, ke daerah kita ini, apa kebutuhan atau apa tujuan dari biaya menjapu ini? Kan di antara tujuannya adalah salah satunya itu adalah bisa membuat pesta pernikahan atau barale itu. Ada yang untuk ayah ibunya, ada yang untuk mamanya, ada untuk kebutuhan barale itu sendiri gitu. Maka biaya untuk menjapu itu sebenarnya kembali kepada dua keluarga besar yang akan melakukan proses pernikahan lalu dilanjutkan dengan walimah atau pesta barale ini. Nah, seberapa meriah, seberapa besar biaya untuk barale, nah itu sangat relatif karena dia tidak pada posisi adat dan sabana adat ataupun adat dan diadatkan ataupun adat dan teradat, dia adat istiadat gitu. Iya. Nah, tidak barale pun tidak ada masalah, sudah selesai akad nikah udah. Nah, tidak ada uang jemput, tidak ada masalah gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada uang jemputan, ada biaya untuk barale, kenapa harus ada biaya untuk barale? Karena kita akan mengundang sekian orang. Tentu semakin ramai, semakin banyak orang yang akan diundang, semakin besar kos kan? Iya. Kalau baralenya di rumah, berapa lah biayanya? Bisa dengan gotong royong kan? Nah, atau kayak sekarang di beberapa daerah sudah ada juga arisan barale gitu. Iya. Nah, ingat ya? Benar sekali. Iya. Oh, dia di rumah tapi pakai tenda. Berapa tendanya? Apa jenis tendanya? Kan itu yang akan membesarkan biaya. Oh, baralenya di gedung, tentu ya semakin besar biayanya. Benar sekali. Mau model barale di rumah dengan hanya menyembelih 1 ekor kambing, mau baralenya di rumah dengan menyewa tenda 2 atau 3, mau baralenya sehari 2 hari, mau baralenya di gedung, itu kan kembali kepada kesepakatan dua belah pihak. Ya. Tapi agama mengajarkan jangan membebani, jangan mubazir, Baik. jangan memaksakan diri, jangan menimbulkan mudarat. Ya. Nah, tentu kita mengukur bayang-bayang. Kita ini orang kaya, punya uang lebih banyak, atau kita ini orang biasa-biasa saja. Kita ini barale ingin mengundang pejabat, ingin melihatkan kita ini orang yang luar biasa, dari keturunan orang hebat, darah biru. Ya. Atau kita barale ingin membahagiakan anak yatim, fakir miskin. Baik. Itu kembali kepada kita. Nah, maka
bolehkah berhutang untuk beralek? Hmm. Nah, tidak ada satupun ayat atau hadis yang membolehkan kita sampai berhutang untuk urusan duniawi. Walaupun mungkin kalau diniatkan ikhlas bisa bernilai ibadah secara umum gitu ya. Baik. Tapi ibadah itu tidak boleh membebani, tidak boleh menzolimi, tidak boleh merugikan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, kalau bisa tidak berhutang, kenapa harus berhutang gitu? Kenapa? Karena yang pokoknya itu adalah menikah. Nah, dan menikah itu bukan suami istri saja, tapi dua keluarga besar. Ya, sewajarnya gitu. Sewajarnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita kalau mengamalkan hadis Nabi ulim walau bisyat, lakukan barale atau pesta pernikahan Iya. walaupun 1 ekor kambing, itu paling kurang kan mengundang 40 orang cuma. Iya, benar-benar. Depan akan makanan ya. Nanti kerabat sekitar kita. Iya, iya. Apa tujuannya? Tujuannya kan kalau kita baca hadis ini penjelasan tujuannya apa? Agar orang tahu ini adalah perempuan yang sah buat saya. Kenapa? Baik. Karena sudah nikah. Iya, benar. Lalu diproklamirkan itu dengan menyembelih 1 ekor kambing. Iya. Tapi kalau kita mampu balik mengundang orang sekampung, silahkan. Oke, baik. Tapi kalau satu negara akan diundang, itu ngapain namanya? Gitu. Nah, Oke, siap Bu ya. saya garis bawahi, janganlah sampai membebani Baik. untuk urusan hal ini. Ya, baik. Tapi Terima kasih. jangan pula hanya sekedar nikah saja, nanti menimbulkan suudzon orang lain. Nah, benar. makanya jalankan sunnah Nabi, ulim walau bisyat, lakukan pesta pernikahan minimal 1 ekor kambing. Ya. Artinya 10 depan kiri kanan belakang tahu kita sudah Kita sudah menikah ya. berubah status kan. Iya, benar sekali. Benar. Kalau bisa lebih bagus itu silahkan. Silakan. Intinya Baik. jangan membebani, jangan memberati. Iya, balik ke intinya tadi ya, bahwa makna dari tradisi Bajapu itu sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana keinginan dari kedua belah pihak keluarga yang terlibat di dalamnya gitu ya. Mau yang mewahkah atau ya biasa saja sesuai dengan kesepakatan bersama, itu intinya, asalkan tidak memberatkan. Dari sini kita juga semoga terjawab nih pertanyaannya dari yang bertanya barusan. Terima kasih sudah bertanya dan kita lanjutkan ini dengan closing statementnya. Terlebih dahulu kita ke Bu Wirda, silakan Bu. Ya, soal tradisi Bajapui adalah sebuah tradisi dalam kebudayaan. Jadi sebenarnya lihatlah bagaimana makna dari tradisi Bajapui itu sebenarnya adalah sebuah nilai sosial, budaya dari masyarakat setempat, yang itu adalah sebuah interaksi sosial manusia yang akhir-akhir ini juga mengalami perubahan, dan kalaupun kita melakukan sebuah pernikahan tetap kembali kepada fitrahnya, kita mencari ibadah untuk kebaikan bersama. Kalaupun ada kaitan dengan adat istiadat, itu adalah untuk mempenguatkan dari sebuah acara pernikahan. Jadi kita menikah bisa dengan kesederhanaan, bisa dengan besar-besaran, tergantung bagaimana sesuai dengan kemampuan. Jadi yang penting adalah berkahnya dari sebuah pernikahan. Kemudian terkait dengan kasus yang ada di dalam soal itu, kita nggak bisa menjadikan masalah adat di sini yang jadi masalah, tapi ada masalah lain dari kasus itu soal pernikahan. Jadi nggak bagus juga ketika itu menjadi rasis terhadap orang Pariaman terhadap kasusnya pembunuhan seseorang, lalu membuli dari suku bangsa tertentu. Benar, gitu. setuju sekali. Nggak sepakat juga. Nah, terima kasih. Jadinya bijaksanalah kita melihat dari persoalan keluarga yang akhirnya menjadi masalah sosial, tapi kita bijak juga sebagai warga yang melihat kebudayaan orang. Jadi kebudayaan itu dilihat dengan kacamata yang bijaksana, dan kemudian orang lain itu kita lihat juga dengan secara arif, sehingga tidak timbullah konflik, orang bilang konflik budaya di dalam daerah tertentu. Benar sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi keluarga sih ini buat seluruh warga ataupun khususnya para netizen ya. Ya jangan terlalu
justifikasi atau judgment gitu, memberikan penilaian sekilas gitu. Tapi silakan telusuri lebih lanjut. Jadilah netizen yang cerdas, bukan hanya sekedar melihat dari luarannya saja. Akhirnya terjadi pro kontra gitu ya. Padahal sesuai dengan pembahasan kita di saat ini, banyak hal-hal yang bisa kita ambil nilai positif dari tradisi Bajapu ini. Kita ke Buya Mol ini, Buya, closing statement ini kita mohonkan juga. Ya, kita orang Minang orang yang beradat dan berbudaya. Baik. Kalau kita tidak mau beradat dan berbudaya, berarti kita ingin keluar dari Minangkabau ya. Isi ada Minangkabau. Itu satu. Yang kedua, adat dengan agama itu tidak bisa dipertentangkan. Baik. Adat yang tidak sesuai dengan syarat, dia akan mengalami distorsi atau hilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita mempertentangkannya gitu. Nah, dan dalam menjalankan adat istiadat ataupun adat yang teradat, yaitu semangatnya adalah adat dan babuai sentak, kearifan, kebijaksanaan, komunikasi, sehingga insya Allah tidak ada kusuk yang tidak selesai. Pasti ada penyelesaian, pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena adat kita begitu. Yang namanya adat istiadat, yang namanya adat dan teradat, dia kalau tagangnya bajelo-jelo, kandunya berdantian-dantian. Jadi pertengahan. Nah, maka apapun yang akan kita lakukan dalam urusan adat dan budaya, mari mengacu ke situ. Maka insya Allah tidak ada pertentangan. Dan betul, jangan kita orang Minang yang mempersoalkan adat kita. Seharusnya kita yang mengokohkan adat dan budaya kita ini. Benar sekali. Terima kasih Bu Yang juga Bu Dr. Wirdaningsih. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita nantikan kolaborasi ini selanjutnya untuk pembahasan dari tema-tema yang mungkin juga akan berkaitan dengan kondisi saat ini, gitu ya. Apa untuk keluarga sih tradisi Bajapu itu tidak salah sama sekali, tergantung kepada niat dan juga tujuan yang dimaksudkan di sana dan bagaimana kesepakatan di antara kedua belah pihak. Masih banyak mungkin pertanyaan yang masuk di sini, tapi mohon maaf sekali tidak bisa kita jawab. Mungkin bisa didengarkan kembali nanti di YouTube kita Sipavan dari record hari ini ya. Saya Sahabat Syarenda Tiazara Mangpamin dan juga narasumber kita di hari ini juga mohon undur diri. Terima kasih banyak. Keluarga Sip, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.